Hari ini kita berada di penghujung bulan, yaitu 30 September 2022. 30 September kita teringat dengan satu peristiwa yang sangat memilukan, yaitu gerakan 30 SPKI, atau disingkat dengan G30 SPKI. Karena mereka untuk menciptakan dan mendakwahkan ideologinya adalah dengan cara membenturkan antara satu yang lain. Oleh karena itu ide-ide mereka adalah yaitu pembenturan, adu domba. Itulah ide-ide komunis. Kalau hari ini antara golongan satu dengan golongan yang lain kita dibenturkan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain kita diadu, maka yakinlah ada di belakang mereka. Itulah sifat-sifat orang-orang komunis sosialis. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha kuasa, yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kita, dan dialah zat yang akan mematikan kita dan seluruh makhluknya yang ada di alam dunia ini. Dialah zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang layak untuk kita ibadahi, yang layak untuk kita sujudi, dan layak untuk kita sucikan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tak lupa semoga tercurah pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita sekalian, yaitu risalah Islam, syariat Islam, yang syariat ini sejak datangnya sampai akhir yaumil qiyamah, syariat ini tidak akan hilang, dan syariat ini di penghujung akhirnya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana awalnya terdahulu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ayat ini adalah menjadi dalil, bahkan menjadi saksi saat Rasulullah SAW masih hidup, bahwasanya di akhir zaman benar-benar agama ini akan dimenangkan sebagaimana terdahulu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, tak lupa mengajak pribadi Al-Fakir dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung bulan, yaitu 30 September 2022. 30 September kita teringat dengan satu peristiwa yang sangat memilukan, yaitu gerakan 30 SPKI, atau disingkat dengan G30 SPKI. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya mengingatkan kepada pribadi Al-Fakir dan kepada para semua generasi Islam dan kaum muslimin yang ada di masjid ini, marilah kita sama-sama mengambil pelajaran peristiwa yang lalu itu sebagai pelajaran kita, yang dengan pelajaran itu kita akan senantiasa waspada, dan mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah seperti itu selanjutnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia ini ada 3 kekuatan besar yang senantiasa akan bertarung sampai hari kiamat. Yaitu inilah yang disebut dengan sebuah peradaban, yang akan memunculkan peradaban, yang akan mengatur tatanan kehidupan umat manusia. 3 kekuatan itu adalah tak lain adalah, yang pertama adalah Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah kapitalisme
yang terlahir dari kejenusan manusia, dan komunisme juga terlahir dari kejenusan manusia. Ketiga kekuatan besar inilah, sesungguhnya ketiga inilah yang memainkan peranan kehidupan dunia. Dialah yang akan menggiring kemana manusia diarahkan. Mereka yang akan memimpin kemana manusia akan dibawa, yaitu Islam dengan ideologi Islam, dengan akidah yang namanya akidah Islam. Yang kedua, kapitalisme, itu nama sistemnya, nama ideologinya, dan nama akidahnya adalah akidah kapitalisme. Dan yang ketiga adalah komunisme, yang nama ideologinya adalah sosialisme. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga kekuatan ini telah memiliki ide dasar untuk mengatur tatanan umat manusia. Yang pertama, kapitalisme saya ungkap terlebih dahulu. Mereka memiliki dasar landasan faslu bin anil haya, yaitu sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Akidah mereka mengatakan bahwasanya tujuan hidup umat manusia dihidupkan di alam dunia ini adalah diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, yaitu bisa diciptakan Allah dan bisa diciptakan Tuhan. Tapi giliran untuk apa hidup di alam dunia ini, mereka menjawab kehidupan di dunia ini adalah untuk kita berkarya, mengambil manfaat sebesar-besarnya kehidupan dunia ini untuk kemanfaatan hidup manusia. Berbeda dengan sosialisme, komunisme. Komunisme adalah sebuah ajaran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bahwasanya manusia itu ada dengan sendirinya. Manusia tercipta karena adanya evolusi materi. Dari satu materi yang berkembang, maka lahirlah yang namanya manusia. Sehingga dalam sekolah-sekolah kita mengenal namanya teori Darwin, yaitu manusia berasal dari kera. Ini adalah teori-teori mereka, yaitu teori-teori sosialis komunis yang hari ini tetap ada dalam pelajaran-pelajaran anak-anak kita. Mereka memiliki ide dasar sosialisme, bahwasanya dunia ini adalah surga, dunia ini adalah tempatnya manusia, tidak ada Tuhan yang menciptakan, sehingga di situ tidak ada aturan al-haq wal batil. Semuanya adalah apa yang baik untuk manusia itulah yang dilakukan, apa yang buruk bagi manusia dia akan tinggalkan. Semua tertakluk pada hukum-hukum manusia. Dan kejadian inilah yang senantiasa harus dikenang oleh generasi dan bangsa ini. Sebuah sistem yang bejat, sebuah sistem yang rusak, dan penganutnya adalah orang-orang yang tidak bermoral. Bagaimana telah melakukan penyiksaan kepada para pahlawan-pahlawan kita, orang-orang yang hebat di bangsa ini. Mereka lah jadi korban ideologi komunis, yang ini harus senantiasa kita gaungkan dan kita ingatkan di generasi kita. Karena mereka untuk menciptakan dan mendakwahkan ideologinya adalah dengan cara membenturkan antara satu yang lain. Oleh karena itu ide-ide mereka adalah yaitu pembenturan, adu domba. Itulah ide-ide komunis. Kalau hari ini antara golongan satu dengan golongan yang lain kita dibenturkan, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain kita diadu, maka yakinlah ada di belakang mereka. Itulah sifat-sifat orang-orang komunis sosialis. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini, ideologi kapitalisme sosialisme yang hari ini telah menguasai dunia, sementara kita umat Islam punya satu kekuatan, yaitu ideologi Islam. Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah dengan membawa satu kekuatan peradaban yang untuk memimpin manusia di alam dunia ini. Yang namanya ideologi itu akan dijadikan sebuah kepemimpinan, bukan hanya sebuah landasan berpikir umat manusia, tapi dia akan dijadikan sebuah
kepemimpinan bagi umat manusia. Setelah sosialisme runtuh, komunisme, maka digantikan oleh kapitalisme. Tapi sebelumnya itu juga kita mengetahui dalam sejarah Islam bagaimana ideologi Islam memimpin dunia ini. Dibandingkan dengan kesempatan mereka untuk memimpin dunia, maka Islam sebenarnya jauh lebih lama dibandingkan kekuasaan mereka. Bahkan Islam telah mengalami zaman keemasan selama 13 abad, 1300 tahun lamanya. Baru 1 abad 100 tahun Islam hilang dari kehidupan dunia ini sebagai kepemimpinan umat manusia di alam dunia ini. Maka disinilah lahirlah kita generasi semangat, generasi Islam yang semangat untuk memperjuangkan, untuk menyatukan puing-puing keruntuhan dan kehancuran kekuasaan Islam atau ideologi Islam ini. Dan pasti ideologi ini akan berjaya kembali, karena ideologi ini masih ada di dada-dada kaum muslimin. Bagaimana Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan tanahnya, negaranya, tapi karena mereka masih mempunyai ideologi, sampai hari ini mereka masih bisa bangkit. Demikian umat Islam. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita sekalian, dalam situasi seperti ini kita harus mengetahui kita berada di wilayah mana. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan mulkan jabrian. Kita dipimpin oleh sebuah sistem kehidupan yang tidak dilandaskan oleh Islam. Sementara dalam akidah kita, Allah memberitakan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 208. Hai orang-orang yang berislam, beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, ambil secara keseluruhan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dibangun atas 2 landasan. Yang pertama adalah akidah, asasnya, dan yang kedua adalah bangunannya, yaitu syariat, sistemnya. Akidah adalah landasan yang dijadikan pijakan layaknya sebuah rumah. Maka rumah itu memiliki pondasi, maka tidak cukup pondasi saja yang ada pada sebuah rumah, tentu akan berdiri bangunan. Demikian pula akidah kita adalah akidah Islam, itu adalah asasnya, pondasinya. Kita tidak cukup hanya membangun pondasi, tapi pondasi ini justru akan berdiri di atasnya sebuah bangunan peradaban yang akan memimpin umat manusia bahkan dunia ini. Karena seluruh tataran kehidupan dunia ini seluruhnya telah ditakdirkan untuk diatur dengan aturan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu syariat Islam. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu pada kesempatan Jumat kali ini, marilah kita menyatukan pemikiran kita menguatkan barisan kita untuk senantiasa menyongsong ideologi Islam, sebuah peradaban yang akan mengalahkan peradaban-peradaban yang lain, yang itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Dan semuanya itu ada di tangan-tangan kita, ada di pundak-pundak kita. Tanggung jawab ini untuk merealisasikannya. Oleh karena itu pada masa-masa yang fitnah seperti ini, kita hidup tanpa kehidupan sistem Islam. Banyak berbagai hal cobaan dan ujian umat, tapi semua berpangkal pada satu hal, yaitu karena umat Islam meninggalkan syariat Islam. Bukankah syariat yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah sebagai problem solving bagi kehidupan umat manusia? Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Yang namanya rahmat itu adalah kemudahan, kebahagiaan. Itulah yang harus dinikmati oleh kaum muslimin. Tapi kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau hal ini terjadi, maka sesungguhnya
yang perlu introspeksi adalah umat Islam itu sendiri. Dan telah nyata hari ini Al-Quran dan As-Sunnah yang Rasulullah SAW memperjuangkan dengan jerih payah. Sahabat yang ada disetrika di badannya, ada yang dipanggang di api, ada yang ditusuk tombak dari depan sampai tembus belakang. Mereka semua korbankan untuk mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan setelah berhasil, perjuangan Islam dibandingkan dengan perjuangan peradaban ideologi yang lain. Dari kedua ideologi yang ada di tatanan dunia, sesungguhnya Islam itu lebih singkat. Perjuangan Islam berhasil diperjuangkan oleh Rasulullah SAW hanya dalam kurun 12 tahun, 13 tahun hijrah ke Madinah. Itulah tonggak kemenangan Islam. Waktu 12 tahun, waktu 13 tahun itu adalah bukan waktu yang cukup lama, tapi waktu yang cukup pendek. Kalau kita mengukur anak-anak kita dari lahir, dia umur 12 tahun, ternyata anak-anak itu belum begitu bisa diharapkan. Tapi itulah kemenangan Islam. Dengan jerih payah para sahabat dan Rasulullah SAW selama 12 tahun perjuangannya berhasil di Madinah dan dilanjutkan para khalifah sampai kurun waktu 13 abad, 1300 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang pendek sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah inilah yang harus senantiasa kita ngiyangkan, yang harus kita kobarkan pada generasi-generasi kita, agar semangat perjuangan kita senantiasa membara, karena sungguh agama ini ada di pundak dan di tangan-tangan kita sekalian. Karena terbatasnya waktu, kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada kesalahan dari pribadi kepada Allah sama ampun, dan kepada para jamaah sekalian mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wa qur rabbi warham wa anta khairul